Halo para supe, cerita di film yang satu ini cukup unik dan seru. Sebuah film horor di mana ada teror vampir tikus yang menyerang sebuah keluarga. Namun, uniknya cerita di film ini lebih berfokus pada sebuah masalah rumah tangga seorang istri dari pendeta di mana dia merasa hidupnya hampa setelah menikah. Annie, dirinya merasa tidak dilayani dengan baik dan terkurung di rumah itu. Jacob's Wife, sebuah film horor thriller yang dirilis tahun 2021. Film ini dimulai dari sebuah khotbah yang dilakukan oleh Jacob pada misa mingguan di sebuah gereja. Dalam khotbahnya, dia menyuruh agar para suami mencintai istrinya layaknya mencintai dirinya sendiri. Namun ekspresi Annie, istri dari Jacob, seolah berkata kalau apa yang diomongkan suaminya tak sesuai dengan kenyataan yang dialami. Acara itu pun selesai dan mereka semua yang hadir berpamitan. Salah seorang jemaat bernama Amelia mengatakan kalau dirinya berharap mendapatkan suami seperti yang dikhotbahkan oleh Jacob. Tentu Jacob hanya bisa mendoakannya. Annie sendiri menanyakan tentang ibu Amelia yang sudah lama tidak terlihat dalam misa. Dengan sedih, Amelia pun menjawab kalau ibunya kembali mabuk-mabukan. Dia pulang dari gereja dengan berjalan kaki. Hari mulai malam dan ketika Amelia melewati sebuah gudang, dia merasakan seolah ada yang mengikutinya. Ketika dicek sekeliling, tak ada siapa-siapa. Hanya ada dua tikus yang tiba-tiba berada di kakinya. Dia segera pergi dan tepat di depan rumah ada yang memanggil namanya. Amelia berusaha menenangkan diri dan tiba-tiba sesuatu menyerangnya dari belakang. Hari berikutnya Annie mengamati kerutan di leher dan di wajahnya. Dia melakukan olahraga untuk menjaga agar tubuhnya tetap fit. Selain itu, kegiatan pagi harinya adalah berkebun yang kemudian dilanjutkan dengan membuat sarapan. Jacob sang suami memanggilnya setelah mendapatkan sebuah telepon. Telepon dari sheriff yang meminta mereka untuk datang ke gereja. Mike memberitahu kalau Amelia menghilang sejak semalam. Kepolisian mengira kalau Amelia kabur dari rumah. Dia ingin menggali info kepada Jacob dan Annie karena mereka berdua yang terlihat berbicara terakhir kali dengannya. Jacob mencoba mengatakan kalau memang Amelia mempunyai masalah di mana ibunya yang kembali mabuk-mabukan. Sementara itu, Annie menegaskan kalau Amelia tak mungkin kabur dari rumah dan meninggalkan ibunya seorang diri. Belum selesai dia berbicara, Jacob langsung menimpali perkataan Annie. Mike sendiri kembali menanyakan apa yang ingin dikatakan oleh Annie, namun lagi-lagi Jacob menimpali perkataannya. Malam harinya mereka berdua pun makan malam dengan Bob dan Carol. Mereka membicarakan tentang Amelia yang menghilang. Carol menganggap kalau Amelia kabur dengan pacarnya. Namun Annie tak menyukai perkataan itu dan mengatakan kalau Amelia tidak seperti itu. Dia juga menanyakan kenapa setiap ada gadis yang menghilang selalu gadis itu yang disalahkan. Jacob pun mencoba menenangkan istrinya dan mengatakan kalau kita hanya bisa berdoa agar Amelia segera ditemukan. Malam harinya, Annie yang tidak bisa tidur kembali melanjutkan rajutannya sembari membaca majalah mengenai profil pria bernama Tom Law yang ada di majalah Forbes. Samar-samar ada suara yang memanggil namanya. Hilangnya Amelia sudah menjadi headline koran lokal pagi harinya. Jacob membaca koran itu dan seolah mengabaikan istrinya ketika mereka sedang sarapan bersama. Annie pun memberitahu kalau proposal pabrik sudah disetujui. Sebuah proposal untuk merubah pabrik yang sudah tua. Pabrik itu sebenarnya mempunyai sejarah yang cukup penting di kota itu. Namun, Annie beranggapan kalau dengan sedikit perubahan akan meningkatkan perekonomian di tempat mereka karena akan mendatangkan banyak wisatawan dan bisa mempekerjakan orang lokal. Selain itu, Annie telah menyewa desainer yang berasal dari tempat mereka. Dia adalah Tom Law. Jacob terkejut karena Tom Law adalah mantan pacar Annie.
Namun Annie tak menganggap kalau mereka pernah berpacaran karena waktu itu mereka masih remaja. Annie pun bersiap dan berdandan untuk bertemu dengan Tom Law. Mereka janjian di sebuah kafe di kota itu. Mereka yang bertemu pun bernostalgia sebentar. Tom mengatakan kalau dirinya terkejut Annie menikah dengan Jacob dan menjadi pelayan gereja. Dia mempertanyakan di mana jiwa Annie yang ingin berpetualang dahulu. Annie pun mengatakan kalau hal itu sudah lama hilang semenjak Tom pergi dan ibunya meninggal. Yang kemudian Jacob datang menawarkan sebuah kenyamanan. Acara pun dilanjutkan dengan mereka berdua yang menuju ke pabrik tua. Pabrik itu mempunyai cerita sendiri bagi mereka yang waktu kecil sering bermain bersama di sana. Tom mengatakan kalau dia sebenarnya menerima tawaran pekerjaan itu karena Annie. Dia pun tiba-tiba menciumnya. Annie merasakan sensasi yang telah lama tak ia rasakan bersama dengan Jacob. Tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Mereka pun menuju ke lantai bawah dan mengecek apa yang terjadi. Tom sendiri mengerjai Annie sesekali. Ada sebuah kotak kayu yang sebelumnya tak pernah ada di sana. Tom sendiri pun tak mempedulikan itu. Dia duduk di atasnya dan mengajak Annie untuk duduk bersama. Tom mulai bergairah dan mencium leher Annie dan kali ini Annie menolaknya. Dia mengatakan kalau dirinya tak bisa melakukan itu meski sangat ingin. Annie tak bisa menyelingkuhi Jacob. Tiba-tiba kotak yang mereka duduki bergerak. Tom yang membuka itu pun hanya menemukan seekor tikus yang besar. Kotak sebelahnya juga bergerak dengan sendirinya. Tom yang membuka itu terkejut karena ada banyak tikus dan tikus-tikus itu mulai menggigiti tubuhnya. Annie yang melihat itu hanya bisa terkejut sembari menyaksikan tubuh Tom yang mulai hancur dimakan oleh tikus-tikus itu. Ketika Annie berbalik, sesuatu menyerangnya. Di dalam rumah, Jacob menelpon Bob temannya karena khawatir Annie belum pulang padahal sudah malam. Di saat yang bersamaan, Annie pulang ke rumah. Namun tingkahnya sangat aneh. Jacob pun menanyakan dari mana saja dan dia hanya menjawab kalau dari pabrik. Jacob tentu kebingungan karena malam itu sudah sangat larut. Annie yang segera pergi ke kamar mandi terkejut karena ada darah di bajunya. Darah yang sangat banyak. Dia mencoba untuk tidak panik dan dia berteriak tanpa mengeluarkan suara. Pagi harinya Annie memulai aktivitas seperti biasanya. Namun kali ini dia tidak membuat sarapan. Jacob pun berangkat menuju gereja dan mengatakan kalau dia akan makan di luar. Annie yang selesai berolahraga melihat kaca dan berbicara seorang diri. Dia menanyakan pada dirinya sendiri apa yang merasukinya dan apa yang mereka mau. Jacob yang sudah selesai dengan pekerjaannya pun berniat untuk pulang. Dia menemukan dua anak muda yang sedang nyimeng di atas kap mobilnya. You should go home. Don't you know there's a girl your age missing? Ketika masuk ke dalam rumah, dia merasa aneh. Gorden di dalam rumahnya tertutup semua dan selain itu dia dikejutkan dengan istrinya yang sudah memakai pakaian bagus dan mengajaknya untuk makan di luar. Jacob pun menanyakan ada acara apa mengajaknya untuk makan di luar. Namun dia mengatakan kalau tak harus ada acara untuk makan di luar. Anehnya, Annie sama sekali tak menyentuh makanannya. Dia hanya mengamati Jacob yang sedang makan seolah dia terhipnotis. I'm sorry, what? It's good, you'll like it. Annie hanya mencicipi anggur yang disediakan. Malam harinya, Annie mengusir Jacob yang memakan ruang di tempat tidur. Dia biasanya mengalah, namun kali ini dia mencoba untuk melawan. Pagi harinya, Annie beralasan kalau yang dilakukannya semalam hanyalah karena mimpi buruk saja. Jacob berharap kalau hanya itu yang terjadi. Annie yang kesal pun mempertanyakan kenapa Jacob selalu melakukan itu padanya, menyela perkataan dan tidak membiarkan dia menyelesaikannya. Mereka yang sama-sama kesal pun berseteru. Jacob pergi dan memilih untuk sarapan di luar. Annie pun pergi ke supermarket untuk membeli beberapa bahan makanan. Dia mencicipi darah sapi dan meminta darah itu untuk dibungkus.
Dia pun meminum darah itu dan menutup semua gorden di rumahnya. Bahkan Annie mempunyai kekuatan super sehingga dia bisa memindahkan kursi yang besar dengan mudahnya. Tak selang berapa lama, darah sapi yang diminum pun dimuntahkannya begitu saja. Seolah tubuhnya menolak darah itu dan dia pun beranjak untuk mandi dan di lehernya ada bekas gigitan dan seolah itu bergerak. Ya, Annie sudah menjadi setengah vampir. Jacob pun menemui Bob, temannya. Dia curhat tentang sikap aneh Annie setelah bertemu dengan teman lamanya yaitu Tom Law. Namun Bob mencoba untuk menenangkannya. Dia mengatakan kalau Annie bukan tipe orang yang suka berselingkuh. Bob memberi saran untuk mengecek dari mana semua itu bermula. Malam harinya Annie yang sudah tidur pun terbangun. Di luar jendela ada banyak sekali tikus dan dari kejauhan terlihat vampir yang sudah menggigit Annie. Dia melakukan sebuah gerakan dan tanpa disadari Annie mengikutinya. Sebuah gerakan untuk memuaskan hasrat diri sendiri. Jacob yang sudah pulang dan masuk kamar pun terkejut dan menanyakan apa yang sedang Annie lakukan. Hari berikutnya Jacob kembali mengisi khotbah di gereja. Sementara Annie berkebun dan dia menemukan cacing lalu memakannya. Setelah itu Annie segera menuju ke dokter gigi untuk memeriksakan mulutnya. Dokter itu terkejut karena menemukan tanah di mulut Annie dan juga ada gigi baru yang tumbuh. Dokter berniat untuk memeriksa itu minggu depan. Dia pun memberikan sinar ultraviolet pada gigi Annie dan meninggalkannya. Lama-kelamaan Annie merasakan panas dan bibirnya terbakar. Dia segera kabur dari klinik itu. Jacob yang selesai mengisi khotbah pergi menuju pabrik. Dia berniat untuk mencari info tentang apa yang terjadi dengan istrinya yang berubah tiba-tiba. Jacob berniat untuk mencari Tom dan mengajaknya untuk berbicara. Namun dia malah bertemu dengan dua anak muda yang dulu pernah nyimeng di atas kap mobilnya. Mereka mengusir Jacob dan menyuruhnya untuk menjauh. Jacob sendiri pun pergi dan tiba-tiba Amelia yang sudah menjadi vampir menyerang dan membunuh Oscar. Amelia mengatakan kepada Jacob kalau tuan penguasanya sudah berada di rumah Jacob. Jacob pun berusaha untuk mengusir vampir Amelia, namun hal yang dilakukannya tidak membuahkan hasil sama sekali. Pacar Oscar sendiri pun menyerang Amelia hingga dia terjatuh. Mereka berdua segera pergi dari pabrik tua itu. Namun, Jacob tidak ingin melapor dan berniat untuk segera menemui istrinya. Sementara itu, Annie yang berada di dalam rumah ketakutan dengan apa yang terjadi. Dia melihat vampir yang menggigitnya berada di dalam rumah dan itu membuat Annie menjadi vampir sesungguhnya. Tetangga samping rumahnya melihat tingkah aneh Annie dan mengira kalau dia terkena serangan jantung. Dia pun berniat untuk masuk menyelamatkan Annie, namun dia malah dibunuh dan darahnya juga diminum. Jacob yang pulang pun melihat Annie sedang meminum darah tetangganya dan tentu itu membuat dia terkejut. Annie menjelaskan kalau dia dikendalikan oleh sesuatu semenjak bertemu dengan Tom. Dia juga menunjukkan bekas gigitan vampir dan Jacob sekarang tahu kalau istrinya adalah vampir yang sama seperti yang dia temui yaitu Amelia. Dia pun membersihkan mayat tetangganya itu dan tiba-tiba Mike datang. Sheriff itu menanyakan tentang pacar Oscar yang panik dan melaporkan kalau pacarnya telah dibunuh dan dimakan oleh vampir. Selain itu, pacar Oscar juga berkata kalau Jacob ada di sana waktu kejadian itu berlangsung. Sheriff sendiri mengatakan kalau dia telah mengecek ke pabrik namun tak menemukan apa-apa. Hanya ada buku kecil dari gereja milik Jacob. Di saat yang bersamaan, tetangga Annie sudah berubah menjadi vampir dan dia mulai bangkit. Namun Annie menghentikan itu sebelum menjadi sebuah kecurigaan dari Mike. Jacob pun menusuk jantung dari tetangganya itu agar dia tidak berubah menjadi vampir. Dia marah kepada Annie kenapa tidak memberitahunya lebih awal. Annie pun merasa malu, namun dia mengatakan semenjak kejadian itu dirinya menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Jacob sendiri tentu tak setuju. Dia mengatakan kalau minum darah bukan gaya hidup yang bisa dilakukannya terus-menerus. Selain itu, dia akan mencari tuan penguasa yang dibicarakan oleh Amelia dan segera menghabisinya sebelum kegilaan ini bertambah luas.
Jacob pun menanyakan ciri-ciri makhluk itu. Sayangnya, Annie tak bisa menjelaskan karena makhluk itu selalu berada di bawah bayang-bayang. Mayat dari tetangga mereka pun dikubur di kebun samping. Jacob memberikan air suci dan tanah di sana mulai mengeluarkan asap. Dia juga menaruh koin di atas kuburan itu. Mereka pun pergi menuju pabrik untuk mencari tuan penguasa yang dibicarakan. Dalam perjalanan, Jacob menanyakan kepada Annie apakah dia bisa berubah menjadi kelelawar. Namun itu tidak dijawab karena merupakan pertanyaan yang konyol. Annie sendiri mampir sebentar untuk mengambil kayu yang akan digunakan sebagai senjata nantinya. Mereka yang sampai di pabrik pun malah berdebat. Annie menyuruh Jacob untuk berhenti membual tentang khotbah mingguannya. Di sini Annie ingin berperan setara dengan Jacob. Dimulai dari membuka kotak yang ada di sana dan tiba-tiba Amelia kembali muncul. Jacob menyerang dengan air suci, namun Amelia mencoba untuk mempengaruhi pikiran Jacob. Annie yang mengetahui hal itu sebuah kebohongan segera membunuhnya dengan menancapkan kayu yang ada di leher belakang Amelia. Selesai itu mereka berdua malah berdebat. Jacob menanyakan belas kasih dan pengampunan pada Annie. Annie sendiri menyuruh Jacob untuk berhenti menjadi naif. Dia mengatakan kalau Amelia akan menyerang dan menghisap darahnya sampai kering. Jacob mengatakan kalau dia tidak bisa melakukan itu, membunuh dengan mudahnya. Annie mengejar Jacob yang pergi meninggalkannya. Dia mengatakan apa yang mereka lakukan saat ini masih belum selesai. Di sini Annie meluapkan semua hal yang ia pendam, di mana dia mengatakan kalau Jacob tak pernah memperjuangkannya. Namun Jacob sendiri mengatakan kalau semua yang terjadi akibat ulah Annie sendiri. Semisal dia tidak ketemu dengan Tom, hal itu tidak akan pernah terjadi. Annie merasa sedih dan mengatakan ketika semua ini telah terjadi, Jacob malah membiarkannya dan menganggap kalau dirinya adalah wanita pendosa terkutuk. Jacob sendiri pun tak mau berbicara dan dia pergi meninggalkan Annie dengan mobilnya. Annie yang berjalan sendirian pun dia diberi tumpangan oleh seseorang. Sementara Jacob yang berada di tempat tidur menyadari apa yang telah dia lakukan. Dia berniat untuk menjemput istrinya, namun ada sesuatu pergerakan yang aneh di rumahnya. Dia pun segera mengambil pisau untuk berjaga-jaga dan gangguan itu semakin memusingkan kepalanya. Muncul vampir penguasa di depannya. Annie yang sampai rumah pun segera mencari suaminya itu. Dia melihat Jacob yang sudah mematung dengan pisau di lehernya. Ya, Jacob dalam pengaruh vampir penguasa. Vampir itu pun muncul dan menanyakan kepada Annie kenapa dia terus melawan rasa haus akan darah. Dia mengatakan kalau semua ini sebenarnya tentang Annie. Annie bisa melakukan apa saja daripada harus terkurung dengan Jacob. Annie menjawab kalau dirinya melakukan itu karena dia mencintai suaminya. Vampir itu pun mempengaruhi Jacob untuk mengiris lehernya. Darah muncul dan mata Annie berubah menjadi merah. Dia berusaha untuk meminum darah itu, namun hal yang dilakukannya adalah sebuah kepura-puraan. Ketika vampir itu sudah pergi, mereka melanjutkan kegiatan itu dengan berhubungan badan. Hari berikutnya, Jacob mengatakan kalau mereka sudah kehabisan waktu. Dia berpikir harus segera membunuh vampir itu sebelum terlambat. Annie sendiri mengatakan rasa haus yang tak tertahankan. Dia menggigit tangannya sendiri namun tak mengeluarkan darah. Jacob mempunyai ide untuk mengalihkan pikiran istrinya. Ya, dia memberikan ganja dan itu membuatnya sedikit lebih baik. Ada sebuah telepon masuk dari salah satu jemaat. Dia meminta untuk mengecek ibunya yang tak menjawab telepon. Mereka berdua pun segera menuju ke sana dan tak lupa membawa kayu runcing. Karena tak bisa masuk melalui pintu depan, mereka mencoba untuk melalui pintu belakang. Ternyata Matty sudah meninggal. Namun beruntung dia meninggal alami dan tidak digigit oleh vampir. Jacob kali ini mempunyai sebuah ide. Dia pun membungkus mayat itu agar darahnya bisa diminum oleh istrinya. Mereka membawa mayat itu dengan selimut dan terlihat anak kecil yang mengamati mereka. Only if you tell me a swear word. Sesampainya di rumah, ada salah satu tetangga yang melihat dan melaporkan kalau Jacob membawa mayat ke dalam rumah mereka. Annie mempersiapkan wadah untuk persediaan darahnya.
Jacob mengatakan kalau dirinya tak bisa membantu mengambil darah itu dan dia akan pergi mengecek vampir penguasa yang ada di gudang. Sayangnya, perjalanan Jacob tak begitu mulus. Polisi menghentikannya dan menggeledah barang yang dibawa oleh Jacob. Di sana ada beberapa alat pembasmi vampir dan itu membuat Jacob ditahan dan dibawa ke mobil polisi. Bob dan Carol datang ke rumah Jacob untuk melakukan pesta makan malam. Namun mereka yang masuk pun terkejut karena melihat Annie yang sedang mengekstrak darah dari Matty. Annie sendiri juga terkejut melihat mereka yang tiba-tiba nyelonong masuk ke dalam rumah. Bob segera menelpon polisi dan menyuruh mereka untuk cepat datang. Sementara Carol mengatakan kalau dia tidak bisa berada di tempat mengerikan itu lama-lama. Dia pun memilih untuk menunggu di halaman. Di sana, dia mendapatkan gangguan. Ada yang menariknya ke udara. Bob segera ke sana dan mencari istrinya yang tak ketemu. Annie sendiri menyuruh Bob untuk pergi tanpa menoleh. Mereka berdua pun kembali ke halaman dan menemukan Carol dengan leher yang tergorok dan memegang seekor tikus. Tikus itu dimakan seolah itu adalah singkong rebus. Selain itu, vampir muncul dan menyerang Bob dari belakang. Keduanya pun akhirnya mati. Vampir itu perlahan mendekat ke arah Annie. Dia mengatakan kalau dulunya dia adalah orang sama seperti Annie, di mana dia terbelenggu oleh kehidupan rumah tangga. Sampai suatu saat ada vampir yang menggigitnya. Dia merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Annie. Vampir itu pun mulai mempengaruhinya. Dia menawarkan kepada Annie jika dia bisa melakukan apa saja dan bahkan mengendalikan rasa haus jika dia meminum darah dari vampir itu. Polisi yang datang melakukan beberapa tembakan, namun itu tak berpengaruh kepada mereka sama sekali. Polisi yang mendekat terjebak di dalam lumpur yang dibuat oleh vampir itu. Vampir itu pun terus mempengaruhi Annie untuk lepas dari kegiatan sehari-harinya dan membebaskan diri dari Jacob. Pilihannya adalah menjadi dirinya sendiri atau menjadi istri dari Jacob. Tiba-tiba Jacob datang dan menancapkan kayu ke tubuh vampir itu. Akhirnya vampir tumbang dan menjadi tikus kembali. Polisi yang terjebak juga terbebas. Mike bingung dan menanyakan kepada rekannya apa yang mesti mereka laporkan. Rekannya itu pun menjawab kalau terjadi pertengkaran rumah tangga tanpa kekerasan. Annie marah kepada Jacob karena lagi-lagi dia tidak bisa memutuskan pilihannya. Dia mengatakan kalau dirinya berhak menentukan atas apa yang akan dipilihnya. Hari berikutnya, Annie pun mempunyai rencana untuk menjual rumah dan menghilang. Selain itu, dia akan memutuskan apa yang dilakukannya sendiri. Dia tidak ingin disembuhkan dan lebih suka menjadi vampir. Selain itu, Jacob juga harus percaya kepada Annie. Ya, film horor ini memang lebih menekankan tentang permasalahan rumah tangga daripada vampirnya itu sendiri. Tak begitu mengerikan, apalagi ada selingan humor yang cukup menarik. Intinya, jika ada masalah, selesaikan dengan seks. Terima kasih dan sampai jumpa.